Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami banggakan teman-teman dari pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Paciran. Alhamdulillah masih bisa berjumpa lagi dengan kami dalam acara ngaji langka menjelang berbuka pada Lentera Ramadan yang diadakan oleh pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Paciran. Puji syukur alhamdulillah tiada kata yang patut kita haturkan kecuali syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah. Kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan dan alhamdulillah sudah beberapa hari kita menjalani puasa ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal terkait Ramadan, yaitu yang pertama tentang kewajiban dalam berpuasa. Kewajiban ketika berpuasa yang paling nomor satu adalah niat. Niat, dan niat ini harus diucapkan sebelum kita menjalankan puasa. Jadi harus tabiyyatun niat. Jadi pas waktu malam biasanya kita ucapkan dulu niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadi sanati fardhan lillahi ta'ala. Itu kita ucapkan sebelum kita memasuki waktu subuh. Jika kalau sampai kita nggak niat, maka tidak sah puasa kita. Yang kedua adalah menahan makan. Kita tidak makan ataupun minum ketika mulai dari subuh sampai nanti waktu berbuka ketika maghrib. Tidak boleh makan sama sekali, sedikit pun kita tidak boleh. Kecuali jika kita lupa. Nah, jika kita lupa itu adalah berkah. Yang nomor tiga, kita tidak boleh melakukan jima. Para sahabat yang sudah menikah, kita tidak boleh berkumpul dengan istri ketika kita sedang menjalani puasa. Ada satu sanksi yang cukup berat ketika kita melakukan hal itu di bulan puasa. Jadi untuk sementara waktu kita harus menahan diri, nanti malam baru boleh kita untuk bercumbu rayu dengan istri kita. Yang terakhir, yang nomor 4, yaitu kita tidak boleh sengaja untuk memuntahkan sesuatu. Jadi kita nggak boleh ta'amudul qai', nggak boleh sengaja untuk muntah. Nah, kalau kita sengaja untuk muntah, maka puasa kita tidak sah. Itu beberapa hal tentang kewajiban puasa. Adapun tentang kesunahan puasa, banyak sekali sebenarnya kesunahan puasa, tapi saya mengutip dari kitab Ghayat wa Takrib atau biasa dikenal dengan kitabnya Syekh Abi Suja. Itu ada 3 hal yang paling utama ketika sunnah puasa, yaitu yang pertama, kita disunahkan untuk segera berbuka. Nah, segera berbuka atau dalam kitab disebutnya dengan ta'jilul fitr, segera untuk melaksanakan berbuka. Tapi segera berbuka ini batasannya adalah idza tahaqqaqa, kalau sudah yakin bahwasanya itu sudah maghrib. Jangan segera berbuka ketika siang hari. Oh, udah siang hari sunahnya berbuka puasa, terus kemudian kita berbuka-bukaan. Berbuka puasa segera ketika kita sudah yakin kalau itu waktu maghrib. Yang nomor 2 adalah mengakhirkan masa sahur. Mengakhirkan sahur yaitu ketika kita yakin, tidak ada keraguan bahwasanya itu masih masa sahur. Kalau kita tidak yakin, ini sudah jam segini, ini sudah imsak atau belum, kita nggak boleh untuk mengakhirkan sahur. Yang nomor 3 adalah tarkul hujri, meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor. Pas waktu puasa, seringkali ucapan-ucapan yang terbiasa keluar, yang kotor-kotor, hendaknya ditahan. Hendaknya
kita mengucapkan hal-hal yang baik-baik saja. Untuk perkataan-perkataan bohong, meskipun itu bercanda antar teman, sebaiknya kita tahan dulu, kita puasa. Sebab apa? Sebab dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya ketika kita tidak bisa menahan diri untuk berkata sesuatu yang kotor, maka Allah tidak akan peduli dengan puasa kita. Daripada kita kelaparan, kehausan, tapi kita nggak dapat apa-apa, mending kita tetap menjaga omongan kita. Saya terkesan dengan sebuah kisah, yaitu kiai kita, salah satu kiai kita, yaitu kiai dari Rembang. Ini sebutannya Kiai Alhamdulillah. Kenapa disebut Kiai Alhamdulillah? Karena beliau setiap kali mendengar apapun, setiap kali ingin mengatakan apapun, pasti yang keluar dari mulutnya adalah lafaz Alhamdulillah. Ketika ada orang laporan kepada beliau, istri saya habis melahirkan Kiai, beliau bilangnya Alhamdulillah. Bukan hal yang berbahagia saja, bahkan ada ayah saya baru meninggal Kiai, beliau bilang Alhamdulillah. Saking terbiasanya beliau itu selalu mengucapkan Alhamdulillah. Sampai suatu ketika para rombongan kiai, termasuk beliau ini pergi ke Semarang. Di Semarang ketika melewati Demak, ada salah satu tempat yang panjang, sungai yang panjang yang biasanya digunakan untuk mandi. Nah, di situ banyak sekali orang-orang yang mandi. Sampai suatu ketika mobil yang digunakan oleh para kiai ini berjalannya kesulitan karena jalannya buruk, sehingga beberapa kiai menengok ke arah pemandian itu. Nah, menengok ke arah pemandian itu, ternyata yang dilihat di sana adalah beberapa orang tanpa busana. Banyak di antara kiai yang bilang Astagfirullahaladzim, ada yang bilang Masya Allah, ada yang bilang Innalillah. Tapi ternyata beliau bilangnya Alhamdulillah, meskipun yang dilihat ini adalah sesuatu yang ya sangat menakjubkan. Tapi karena sudah terbiasa, maka beliau mengucapkannya secara refleks Alhamdulillah. Beliau adalah Kiai Ahmad Syahid dari Kemadu. Semoga kita bisa menjalankan puasa kali ini dengan baik, bisa mengatakan hal-hal yang baik, berbuat sesuatu yang baik, melihat yang baik, melakukan yang baik, semuanya yang baik-baik agar puasa kita bisa semakin baik. Itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.